Oke, puji nama Tuhan, saudara. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saya percaya setiap kita, tanpa terkecuali, kita membutuhkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan pada hari ini diambil dari kitab Efesus pasal yang ke-6, ayatnya yang ke-10. Saudara boleh buka Alkitab saudara dari kitab Efesus pasal yang ke-6, ayatnya yang ke-10, bunyinya demikian. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Sekali lagi, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau saya bisa kasih tema untuk khotbah pada hari ini, temanya adalah pecundang dan pemenang. Ada beberapa hal yang bisa kita pelajari dari firman Tuhan yang baru kita baca pada hari ini. Yang pertama adalah firman Tuhan ini dimulai dengan kata akhirnya atau finally, atau dalam bahasa aslinya loipon. Saudara, kitab Efesus pasal yang ke-6, kalau kita melihat kitab Efesus ada 6 pasal di situ. Di mana pada pasal-pasal sebelumnya Rasul Paulus memberikan nasihat, bimbingan, arahan kepada jemaat di Efesus, dan di dalam pasal yang ke-6 ini ditutup dengan kata akhirnya. Saudara, kata akhirnya ini merupakan suatu kata yang penting. Alkitab berkata bahwa kehidupan kita ini seperti sebuah pertandingan, yaitu pertandingan iman. Dan kalau saudara membaca, Rasul Paulus pernah mengeluarkan statement bahwa dia telah mengakhiri pertandingan yang baik dan telah memelihara iman. Saudara, di dalam sebuah pertandingan atau dalam sebuah peperangan, suatu saat pasti pertandingan atau peperangan itu akan berakhir. Tidak mungkin dua negara yang berperang, mereka akan berperang terus-menerus tanpa ada akhirnya dan tanpa ada pemenangnya. Pasti di akhir dari peperangan itu akan ditentukan siapa yang menjadi pemenang. Demikian juga dalam sebuah pertandingan, saudara. Tidak mungkin seorang bertanding terus-menerus tanpa ada akhirnya. Pasti suatu saat akan ada yang menjadi pemenang. Saya kasih contoh, misalnya pertandingan kejuaraan sepak bola dunia, saudara. Ada banyak negara yang bertanding. Tetapi pada akhirnya hanya 2 negara yang akan masuk ke final. Dan 2 negara itu akan bertanding dan pasti ada satu yang menjadi pemenang, saudara. Kalau kita lihat pertandingan sepak bola dunia tahun 2018, yang masuk final itu adalah Germany dan Kroasia. Ya. Dan akhirnya Jerman memenangkan pertandingan dan mereka bisa dinobatkan menjadi juara sepak bola dunia di tahun 2018. Jadi kita lihat di sini bahwa pertandingan suatu saat pasti akan ada akhirnya. Nah, demikian juga dengan kehidupan kita sebagai orang percaya, saudara. Untuk menjadi pecundang atau pemenang itu adalah keputusan kita. Itu adalah pilihan kita, saudara. Saudara sadar atau tidak sadar, setiap waktu, setiap saat, kita akan diperhadapkan dengan keputusan dan pilihan yang harus kita buat di dalam hidup ini. Dan setiap keputusan dan pilihan yang kita buat, itu ada konsekuensinya, dan itu akan menentukan apa yang akan terjadi dengan kehidupan kita. Kalau kita membaca di dalam kitab Injil Yohanes pasal yang ke-10, ayatnya yang ke-10, firman Allah berkata, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Saudara, kalau kita membaca firman Tuhan ini, ada 2 hal yang disampaikan di sini, di mana kita harus memilih. Yang pertama, kita mau memilih atau memutuskan untuk mengikut pencuri, yaitu iblis,
atau kita mau mengikut Tuhan Yesus. Dan setiap pilihan yang kita buat itu ada konsekuensinya. Dikatakan pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Kalau kita memutuskan untuk mengikut pencuri itu atau iblis, maka dikatakan kita akan dicuri, bukan hanya dicuri, dibunuh, bahkan akhirnya kita akan mengalami kebinasaan. Tetapi kalau kita memilih atau memutuskan untuk mengikut Tuhan Yesus, maka dikatakan oleh firman Tuhan dalam Yohanes 10 ayat 10 ini, engkau akan mempunyai hidup dan mempunyainya di dalam segala kelimpahan. Haleluya. Bukan hanya pada waktu kita hidup di dunia ini, kita akan hidup berkelimpahan, artinya kita akan hidup di dalam berkat-berkat Allah di dalam hidup kita, tetapi sesudah kita meninggalkan dunia ini, kita pun akan hidup bersama dengan Tuhan Yesus di dalam kerajaannya, di dalam kekekalan. Haleluya. Jadi, saudara, penting sekali kita memutuskan atau memilih sesuatu secara benar. Karena itu akan menentukan kehidupan kita. Saudara, ada hingga pada saat ini pun, itu adalah hasil dari keputusan-keputusan yang saudara buat di masa yang lalu, saudara. Hasil dari pilihan-pilihan yang kau buat di dalam hidupmu di masa-masa yang telah lewat, saudara. Dan Tuhan tidak pernah memaksakan kehendaknya atas hidup manusia. Makanya Tuhan memberikan kita apa yang namanya free will atau kehendak bebas. Yaitu kita bisa memilih. Misalnya Adam dan Hawa. Pada waktu Tuhan menempatkan mereka di Taman Eden, Tuhan berfirman kepada mereka bahwa semua pohon di taman ini buahnya mereka bisa makan. Hanya pohon yang ada di tengah-tengah taman itu, yaitu pohon pengetahuan baik dan pohon pengetahuan jahat, tidak boleh mereka makan buahnya. Karena pada waktu mereka makan buahnya, mereka akan mengalami kematian, saudara. Di sini Adam dan Hawa diperhadapkan dengan pilihan yang mereka harus buat. Dan kita tahu bahwa akhirnya mereka melakukan kesalahan dengan memilih atau memutuskan sesuatu yang salah di dalam hidup mereka, saudara. Dan akhirnya mereka jatuh dalam dosa dan mereka harus meninggalkan Taman Eden, saudara. Nah, kita kembali kepada Efesus 6 ayat yang kedua. Ya, yang tadi yang poin pertama ya adalah kata akhirnya. Dan dilanjutkan dengan yang kedua adalah hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Saudara, kehendak Tuhan bagi kehidupan kita sebagai orang percaya atau sebagai gereja Tuhan, supaya kita ini menjadi gereja yang kuat, saudara. Kita menjadi orang-orang yang kuat di dalam Dia. Kita harus memilih atau memutuskan apakah kita mau menjadi kuat atau kita mau menjadi lemah. Tetapi firman Allah berkata, hendaklah kamu kuat. Ya. Kalau kita memilih untuk hidup di dalam Tuhan, artinya kita memilih untuk membiarkan Tuhan yang menguasai hidup kita, mengendalikan dan mengontrol kehidupan kita. Saya pastikan bahwa kehidupan kita akan menjadi kehidupan yang kuat. Firman Allah menggaranti, menjamin tentang hal itu, saudara. Tetapi kalau kita memilih untuk hidup di luar Tuhan, maka saudara, hidup di luar Tuhan itu akan membuat kita lemah dan kita akan mudah dikalahkan oleh dunia ini. Kita akan mudah dikalahkan oleh iblis dan para pengikutnya, saudara. Saudara, saya akan bagikan ada 3 kelompok manusia atau 3 kelompok orang pada waktu mereka mengikut Tuhan. Yang pertama adalah orang-orang yang ikut Tuhan, tetapi ketika ada tantangan di dalam hidup mereka, mereka langsung menyerah atau langsung mundur, saudara. Orang-orang ini saya sebut adalah the quitters, ya. Orang-orang yang gampang menyerah. Orang-orang yang mempunyai mental sebagai pecundang, saudara. Ibarat seseorang yang mau mendaki gunung, saudara, ketika dia pergi ke lokasi dan sesudah sampai di lokasi pendakian, di sana dia melihat gunung yang hendak dia daki menjulang tinggi dan akhirnya dia memutuskan
untuk tidak jadi naik gunung itu, untuk tidak jadi mendaki gunung itu. Nah, ini orang yang sudah kalah sebelum dia berperang. Orang yang sudah kalah sebelum dia bertanding, saudara. The quitters, ya. Orang-orang seperti ini ketika menghadapi tantangan terlalu banyak pertimbangan. Bukan berarti saya bilang bahwa mempertimbangkan sesuatu tidak boleh, tetapi kita perlu mempertimbangkan sesuatu. Apalagi pada waktu menghadapi situasi tantangan di dalam kehidupan mereka. Tetapi sesudah kita mempertimbangkan, kita pun harus berani melangkah mengambil keputusan untuk menghadapi situasi yang ada di hadapan kita, saudara. Bukannya mundur. Kita harus berani mengambil keputusan. Oleh karena itu pentingnya kita meminta hikmat kepada Tuhan dalam memutuskan atau dalam ketika kita mau mengambil sesuatu keputusan dalam hidup kita dan melangkah di dalam kehidupan kita, saudara. Saudara, orang-orang tipe pertama ini juga adalah orang-orang yang banyak bicara tetapi tidak melakukan tindakan. Ya. Kalau saudara pernah dengar ada istilah NATO, no action talking only. Nah, orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang mempunyai mental pecundang, saudara. Di dalam kehidupan mereka penuh dengan keraguan-raguan. Dan akhirnya tidak berani melangkah sama sekali. Tidak percaya bahwa Tuhan itu sanggup untuk menolong mereka di dalam kehidupannya. Selalu merasa tidak mampu, tidak dapat berbuat apa-apa. Dan tidak mau bergerak, saudara. Ini adalah orang-orang yang tipe pertama. Terlalu takut pada waktu ada tantangan datang di dalam hidup mereka. Saudara, orang percaya itu kita tidak diajarkan untuk takut ketika menghadapi tantangan. Kita ini diibaratkan seperti burung Raja Wali, saudara. Burung Raja Wali adalah burung yang tidak takut kepada tantangan yang ada di hadapannya. Pada waktu ada badai di hadapan dia, burung Raja Wali dia tidak akan lari dari badai. Bukan seperti burung-burung yang lain. Mungkin burung-burung yang lain mereka akan lari, akan menyelamatkan diri, tetapi seekor burung Raja Wali ketika dia melihat badai dari jauh, dia sudah lihat itu. Karena burung Raja Wali bisa melihat dari jarak yang sangat jauh. Dia tidak lari, dia hadapi badai itu. Ketika badai itu datang mendekati dia akan kepakkan sayapnya dan dia akan terbang tinggi melintasi badai itu. Ini adalah seekor burung Raja Wali. Makanya Raja Wali itu disebut raja dari burung-burung, saudara. Ya, karena begitu perkasanya dia. Nah, ini adalah orang percaya, saudara. Kita adalah seperti burung Raja Wali yang terbang tinggi. Ya, mengatasi segala badai yang coba datang di dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Kita tinggal kepakkan sayap kita. Kita tinggal kepakkan sayap iman kita. Tetap percaya bahwa Tuhan sanggup untuk menolong kita. Apapun situasi, tantangan yang kita hadapi dalam hidup kita. Nah, kita akan lihat contoh dari tipe orang dalam kelompok pertama ini. Kita bisa lihat di dalam Keluaran pasal 14 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-12. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir? Janganlah mengganggu kami, biarlah kami bekerja pada orang Mesir. Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Saudara-saudara, ciri-ciri dari seorang pecundang ya atau quitters, ya. Orang-orang ini adalah orang-orang yang cepat sekali menyerah pada waktu ada situasi dan tantangan. Sama seperti yang dilakukan orang Israel. Mereka sudah melihat apa yang Tuhan lakukan dalam hidup mereka. Pada waktu mereka di Mesir, dengan tangan Tuhan yang kuat, mereka ditolong sehingga Firaun mengizinkan mereka untuk meninggalkan Mesir. Tetapi pada waktu mereka sedang dalam perjalanan, Firaun mengejar mereka, saudara.
Nah, ini adalah tantangan. Dan mereka sangat ketakutan, saudara. Kalau saudara melihat dalam ayat 11, dikatakan oleh mereka, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Jadi mereka orang-orang yang tipe pertama ini suka komplain, suka menggerutu, suka bersungut-sungut. Mereka langsung berkata kepada Musa pada waktu ada tantangan, apakah tidak ada kuburan? Ya, di Mesir, sehingga engkau membiarkan kami mati di padang gurun. Artinya mereka merasa bahwa mereka pasti mati pada waktu itu. Ya, karena mereka tahu bahwa kalau mereka dikejar oleh Firaun, pada waktu itu mereka pasti akan bisa disusul oleh Firaun dan mereka akan mengalami kematian. Padahal mereka tidak berpikir bahwa mereka mempunyai Tuhan yang besar, yang sanggup untuk menolong mereka. Mereka sudah lihat itu sebelum mereka keluar dari Mesir, tangan Tuhan menolong mereka sehingga mereka bisa keluar dari Mesir dengan cara yang ajaib. Tetapi pada waktu menghadapi tantangan di hadapan mereka, mereka sudah tidak percaya lagi kepada Tuhan. Langsung bersungut-sungut, langsung menggerutu. Nah, ini tipe orang yang pertama, saudara. Orang-orang yang kalah sebelum berperang. Yang kedua, orang-orang ini suka menyalahkan orang lain pada waktu menghadapi tantangan. Ya, kita baca itu masih dalam ayat yang ke-11. Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Jadi mereka menyalahkan Musa, kenapa Musa membawa mereka keluar dari Mesir? Mendingan mereka tetap di Mesir, walaupun mereka tetap jadi budak atau dipekerjakan secara paksa di Mesir, mereka akan tetap hidup. Ya, jadi mereka menyalahkan Musa pada waktu ada situasi di dalam hidup mereka. Mereka adalah orang-orang yang suka mencari kambing hitam. Nah, ini adalah tipe yang pertama, suka cari kambing hitam pada waktu ada situasi tantangan. Ya, suka menyalahkan situasi dan keadaan atau menyalahkan apa saja yang bisa disalahkan. Mereka akan salahkan. Nah, ini adalah tipe dari orang yang pertama, saudara. Seharusnya mereka tetap percaya kepada Tuhan. Sebagaimana dulu Tuhan sudah menolong mereka, Tuhan pasti akan menolong mereka saat ini juga. Tetapi orang-orang yang seperti ini sudah mengikut Tuhan, tetapi tetap ragu-ragu, tidak percaya kepada Tuhan. Dan ini adalah orang-orang yang akan mengalami kekalahan di dalam hidup mereka, saudara. Dan orang-orang ini pun adalah orang-orang yang suka menoleh ke belakang atau suka melihat ke belakang. Kalau kita lihat dalam ayat 12 dikatakan, janganlah mengganggu kami dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir. Sebab lebih baik kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Jadi mereka ingat, pada waktu mereka masih di Mesir, pada waktu mereka masih bekerja di Mesir, walaupun harus jadi budak di sana, ya, tetapi masih lebih baik daripada di padang gurun, kata mereka. Nah, ini mereka selalu membayangkan apa yang terjadi dalam hidup mereka di masa yang lalu. Saudara-saudara, jangan biarkan kita hidup di masa lalu kita. Masa lalu itu bisa berbicara tentang keberhasilan-keberhasilan yang kita peroleh dan kita capai di dalam hidup kita, juga bisa berbicara tentang kegagalan, saudara. Jangan biarkan kita dibuai oleh keberhasilan yang kita capai di masa yang lalu, dan juga jangan biarkan diri kita diintimidasi oleh kegagalan yang mungkin kita lakukan di masa lalu. Karena kita hidup di masa sekarang dan di masa yang akan datang, saudara. Ya, kita percaya masa lalu is over. Itu sudah berlalu. Sekarang kita ada di masa sekarang. Dan kita percaya kita ada bersama dengan Tuhan. Di mana bersama dengan Tuhan, kita akan bisa melihat perkara-perkara yang besar. Kita akan bisa melakukan perkara-perkara yang dahsyat bersama dengan Tuhan. Haleluya. Saudara, orang-orang yang mempunyai mental seperti ini tidak akan pernah maju dan tidak akan pernah bisa mengenapi rencana Allah di dalam hidup mereka. Apalagi berharap kalau Tuhan akan membukakan pintu-pintu di dalam kehidupan mereka. Ya, itu orang yang pertama, orang yang suka berjalan dengan pemikirannya sendiri dan mengandalkan kekuatannya sendiri, bukan berjalan dengan mengandalkan Tuhan. Yang kedua,
Tipe orang yang kedua pada waktu menghadapi tantangan, mereka berani menghadapi tantangan, tetapi di tengah jalan mereka berhenti dan menyerah. Ya, tidak pernah menyelesaikan segala sesuatu yang dikerjakan secara tuntas. Ini saya sebut the campers. The campers ini adalah ibarat seorang yang hendak mendaki gunung. Dia sudah pergi ke lokasi pendakian, dan dia udah lihat gunung yang hendak dinaiki atau didaki, atau yang hendak ditaklukkan oleh dia, dan dia sudah mulai berjalan, sudah mulai melakukan pendakian. Tetapi ketika tiba di lereng gunung dan dia lihat pemandangan yang begitu indah, dia berhenti di situ dan dia keluarkan tendanya dan dia berkemah di situ. Dan akhirnya dia merasa nyaman di situ dan tidak pernah meneruskan pendakian sampai ke puncak gunung. Nah, ini the campers, ya. Orang yang suka berkemah, ya. Tidak pernah menyelesaikan pekerjaannya secara tuntas. Mungkin kelihatannya orang ini lebih baik daripada tipe orang yang pertama, Saudara. Mereka sudah berani menghadapi tantangan. Tetapi ketika mereka sudah mencicipi sedikit berkat Tuhan dalam hidup mereka, mereka sudah merasa puas. Dan mereka puas dengan apa yang mereka miliki. Padahal Tuhan belum selesai dengan kehidupan mereka. Ada rencana Tuhan yang harus mereka genapi, ada tujuan Allah yang harus mereka lakukan di dalam hidup mereka. Di tengah jalan mereka sudah berhenti. Saudara, demikian juga dengan kehidupan kita sebagai orang percaya. Tuhan mau pada waktu kita ada di dunia ini, kita bergerak untuk menggenapi semua rencana Allah di dalam hidup kita. Kita menggenapi apa yang menjadi tujuan Allah di dalam hidup kita. Nah, banyak orang percaya yang berhenti di tengah jalan sebelum seluruh rencana Allah itu tergenapi di dalam hidup mereka, Saudara. Mereka puas dengan apa yang mereka miliki, dengan apa ya pencapaian-pencapaian mereka, dan tidak mau bergerak lagi. Artinya berhenti, Saudara. Karena tidak mau lagi menghadapi tantangan-tantangan yang ada di hadapan mereka. Saudara, orang-orang ini adalah orang yang suka merasa nyaman dan sangat senang tinggal di zona kenyamanan. Dan karena sudah merasa nyaman, tidak berani melangkah ke next level. Ya, tidak berani melangkah ke apa yang selanjutnya yang akan Tuhan lakukan dalam hidup mereka. Ya, tidak mau keluar dari zona kenyamanan. Ya, dan tidak mau mengenapi rencana Tuhan dalam hidup mereka. Kalau kita baca dalam Bilangan 32 ayat 1 sampai 13, kalau saudara mau catat bisa dicatat saja. Saya tidak akan membacakan ayat ini karena cukup panjang. Saudara, saya akan ceritakan secara singkat apa yang terjadi di sana. Ya, kalau saudara membaca dalam Bilangan pasal yang ke-32 ini, di sana dikatakan dalam perjalanan bangsa Israel menuju ke tanah perjanjian, di situ ada Bani Ruben dan Bani Gad. Mereka itu sudah merasakan berkat Tuhan. Mereka sudah mempunyai banyak ternak. Ya, dan mereka merasa mereka belum sampai di tanah Kanaan. Mereka baru sampai di seberang Sungai Yordan. Mereka harus menyeberang dan disitulah tanah Kanaan yang Tuhan janjikan buat hidup mereka. Tetapi pada waktu mereka masih di seberang Sungai Yordan, mereka melihat ada tanah Yaeser dan tanah Gilead. Dan mereka melihat bahwa tempat itu baik untuk peternakan mereka. Karena mereka punya banyak sekali kambing domba yang harus diternakan, Saudara. Jadi mereka berpikir, oh ini tempat yang cocok nih, ya buat kita memelihara ternak kita. Dan mereka merasa nyaman di situ, lalu memutuskan untuk tinggal di situ. Lalu mereka bertanya kepada Musa, jikalau engkau berkenan, biarkan kami tinggal di tempat ini. Karena tempat ini udah cocok buat kami, kata mereka. Saudara, ini adalah orang-orang yang cepat merasa puas dengan apa yang mereka miliki. Padahal Tuhan memberikan tanah Kanaan, tanah yang penuh berlimpah dengan susu dan madu, di mana di sana mereka akan menerima semua berkat-berkat Allah. Tetapi mereka sudah merasa nyaman di seberang Sungai Yordan, Saudara.
Nah, ini adalah tipe yang kedua. Tidak pernah menyelesaikan segala sesuatu secara tuntas di dalam hidup mereka, saudara. Nanti saudara bisa baca itu dalam Bilangan pasal 32. Saudara, orang-orang seperti ini, kalau saudara membaca di dalam Wahyu pasal yang ketiga, ya, kalau saudara baca Wahyu pasal yang kedua dan ketiga, itu berisikan tentang surat-surat kepada ketujuh jemaat Tuhan, di mana dalam surat-surat itu ada celaan Tuhan kepada jemaat, tapi juga ada pujian. Ada 5 jemaat yang dicela oleh Tuhan, ada 2 yang dipuji oleh Tuhan. Dan salah satu jemaat yang dicela oleh Tuhan adalah jemaat di Laodikia, di mana Tuhan berkata di dalam Wahyu pasal yang ketiga, engkau tidak panas dan tidak dingin, kata Tuhan. Artinya jemaat di Laodikia ini suam-suam kuku. Mereka sudah ikut Tuhan. Ya, pertamanya semangat. Ya, banyak orang kan pada waktu mengikut Tuhan pertamanya semangat. Tetapi di tengah jalan udah melempem, saudara. Ya, sudah tidak sesemangat seperti cinta mula-mula kepada Tuhan. Ya, makanya firman Tuhan juga berkata, kembali kepada cinta mula-mula. Ya, pada waktu kita pertama mengenal Tuhan. Orang yang pertama mengenal Tuhan, ya sesudah diselamatkan, berapi-api ngikut Tuhan. Dan seharusnya itu di maintenance, ya, dipelihara. Kita akan terus berkobar-kobar. Ya, kita terus menyala-nyala dalam mengikut Tuhan. Bukan hanya pertama saja. Dan sesudah di tengah jalan akhirnya padam, saudara. Ya. Nah, orang tipe yang kedua itu adalah seorang yang seperti ini. Sesudah melangkah di tengah jalan, akhirnya mereka berhenti. Mereka menyerah. Ya. Saudara, Tuhan mau supaya kita terus bergerak. Sampai akhirnya tujuan Allah digenapi di dalam hidup kita. Nah, sekarang kita akan lihat tipe orang yang ketiga. Tipe orang yang ketiga ini adalah orang yang berani menghadapi tantangan dan menyelesaikan perjalanan mereka sampai akhir. Sampai mereka tiba di tujuan. Saya sebut mereka ini the climbers. Ya. Mereka berani memulai dan tidak akan pernah berhenti sampai mereka tiba di garis akhir. Ini adalah the climber. Orang-orang ini mereka pergi ke tempat pendakian dan mereka melihat ada gunung yang tinggi di sana. Lalu mereka mulai mendaki gunung itu. Dan tidak pernah berhenti walaupun ada tantangan, saudara. Saudara, kalau mendaki gunung itu ada banyak tantangan. Ya, saya pernah mendaki gunung, ya, walaupun gunungnya tidak terlalu tinggi, hanya sekitar 2000 meter di Sulawesi Utara. Gunung Kelabat itu adalah gunung tertinggi di Sulawesi Utara, ya, 2000 meter. Itu ada banyak tantangan juga pada waktu mendaki. Kadang-kadang harus mendakinya kita ada yang tempat yang terjal di mana kita harus berpegangan pada akar untuk naik. Itu ada situasi juga yang harus kita hadapi. Nah, seorang climber, dia akan melihat gunung itu, dia akan mendaki walaupun apapun tantangan yang harus dia hadapi, dia tidak akan pernah menyerah. Sampai dia tiba di puncak gunung. Ya, sama seperti orang yang mendaki gunung Himalaya, saudara. Ketika mereka sampai di puncak gunung, mereka akan begitu bangga. Mereka akan menancapkan bendera. Mungkin kalau itu dari negara di mana mereka berasal, mereka akan tancapkan itu. Misalnya ada orang Indonesia mendaki gunung Himalaya dan tiba di puncak gunung Himalaya. Orang Indonesia itu akan menancapkan bendera merah putih, saudara. Artinya ada orang Indonesia yang pernah menaklukkan pegunungan Himalaya atau Mount Everest, saudara. Ya, puncak tertinggi di dunia. Saudara, kita harus mempunyai mental seperti ini. Ini adalah mental pemenang. Kalau engkau menjadi pemenang harus mempunyai mental seperti ini. Karena memang kita ditentukan untuk menjadi pemenang, bukan menjadi orang-orang yang kalah. Kita ditentukan untuk menjadi pemenang, bukan pecundang, saudara. Ya, kita lihat contohnya adalah Kaleb. Kita baca dalam Yosua pasal 14 ayat yang ke-10 sampai dengan ayatnya yang ke-12.
Coba kita akan lihat ayat-ayat ini. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa. Dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu ini, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Oleh sebab itu, berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu, sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang Enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Saudara, ini adalah perkataan dari Kaleb ya, ketika dia datang kepada Yosua untuk mengingatkan apa yang Tuhan janjikan di dalam hidupnya. Ya, bahwa Tuhan akan memberikan dia suatu tempat di tanah perjanjian. Ya, yaitu Hebron, saudara. Dan pada waktu itu usia daripada Kaleb bukan masih muda. Seperti pada waktu dia menjadi salah satu dari 12 mata-mata yang mengintai negeri Kanaan. Dia berusia 40 tahun pada waktu itu. Dan pada waktu mereka sampai di Kanaan dan dia menagih janji itu kepada Yosua, usianya sudah 85 tahun. Udah tua, saudara. Tetapi dia tetap bersemangat. Dia tahu kalau Tuhan menjanjikan sesuatu kepada dia, Tuhan itu adalah Allah yang setia dan Tuhan pasti akan melakukan janjinya di dalam hidupnya, saudara. Jadi dia memutuskan untuk harus menikmati janji Tuhan itu di dalam hidupnya, saudara. Ya, dan dikatakan kalau saudara baca dalam ayat 12, ya, tempat yang akan diberikan Tuhan itu adalah pegunungan Hebron, saudara. Di mana di sana ada orang Enak. Orang-orang Enak ini adalah orang-orang raksasa. Dan kota-kota yang ada di sana dikatakan adalah kota-kota yang besar dan kota-kota yang berkubu. Artinya kota-kota yang kuat. Karena punya benteng-benteng yang kuat. Bayangkan, seorang 85 tahun, dia punya misi dan visi untuk merebut Hebron. Walaupun kota itu sangat kuat, saudara. Tetapi dia sangat percaya bahwa ada Tuhan yang menyertai dia. Dia percaya bahwa yang akan berperang bagi hidupnya bukan dia, tapi tangan Tuhan yang akan menolong dia. Dan akhirnya kalau saudara lihat dari akhir dari kehidupan Kaleb, dia mendapatkan Hebron. Dan dia dan dengan keturunannya akhirnya mereka tinggal di sana, saudara. Nah, ini adalah seorang pemenang. Ya, bukan seorang pecundang. Walau ada tantangan di hadapannya, tantangannya besar lagi. Dia tidak menyerah. Dia percaya bahwa dia sanggup untuk menaklukkan Hebron. Dan dia sanggup untuk menduduki Hebron. Karena dia di sanalah dia akan tinggal dengan keturunannya. Kalau kita akan melihat contoh-contoh yang lain, misalnya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sendiri, dia adalah contoh dari seorang pemenang. Yesus itu dikirim oleh Bapa di surga ke dunia ini dengan satu misi untuk menyelamatkan umat manusia. Dan dia tidak pernah berhenti sampai misi itu dia lakukan dan dia genapi di dalam hidupnya, saudara. Dia harus mati di atas kayu salib. Dia dikuburkan, tapi pada hari yang ketiga dia bangkit dari kematian. Pada waktu di atas kayu salib dia berkata, "It is finished. It is accomplished." Ini sudah selesai. Artinya, misi yang Tuhan embankan di dalam hidupnya, dia sudah lakukan itu sampai tuntas, sampai selesai, saudara. Dia tidak berhenti sampai di Taman Getsemani, saudara. Pada waktu itu dia berada dalam pergumulan sampai dia berdoa. Pada waktu dia berdoa, keringatnya menjadi darah, ya. Ya. Ini suatu pergumulan yang luar biasa, tetapi dia menang atas pergumulan itu dan dia selesaikan apa yang ditugaskan kepada dia sampai akhir, saudara. Dan akhirnya kita bisa menikmati apa yang Tuhan Yesus lakukan buat hidup kita. Kita yang percaya kepada dia bisa memperoleh kehidupan yang kekal. Hubungan kita dipulihkan dengan dia. Amin, saudara. Dan ada lagi contoh yang lain adalah
Daud, kalau kita membaca dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 36, sebab Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya, lalu ia mangkat dan dibaringkan di samping nenek moyangnya, dan ia memang diserahkan kepada kebinasaan. Saudara, dikatakan bahwa Daud ini melakukan kehendak Allah pada zamannya. Jadi pada waktu dia hidup, Daud ini mengenapi kehendak Allah pada waktu dia hidup, di zaman dia hidup, saudara. Artinya apa yang menjadi tujuan dan rencana Allah, dia genapi di dalam hidupnya. Saudara, Daud ini seorang raja yang sangat luar biasa. Mungkin dia adalah raja yang terbesar yang pernah dimiliki oleh kerajaan Israel, saudara. Ya, Raja Daud ini dia merebut daerah-daerah yang Yosua belum rebut pada waktu mereka menaklukkan Kanaan. Masih ada bagian-bagian yang belum direbut oleh Yosua, direbut oleh Raja Daud, saudara. Ini luar biasa. Ya makanya kalau saudara lihat bendera dari bangsa Israel tuh ada David Star, ya, sebagai tanda penghormatan kepada Raja Daud, saudara. Yang terakhir adalah kita lihat Paulus. Kita bisa baca dalam 2 Timotius 4 ayat yang ke-7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Saudara, demikian juga dengan Rasul Paulus. Saudara lihat apa yang dia katakan, aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Akhirnya, dia mengakhiri pertandingan itu. Aku telah mencapai garis akhir. Jadi dia tidak pernah berhenti. Dari pertama dia memulai pertandingan itu, dia harus sampai di finish line, sampai di garis akhir. Dan yang terakhir dia katakan, dan aku telah memelihara iman. Wow, dahsyat saudara, luar biasa. Ya, Rasul Paulus ini adalah seorang yang tidak pernah menyerah. Banyak tantangan yang dihadapi di dalam hidupnya, tetapi dia terus maju, dia terus maju, sampai dia tiba di garis akhir dengan kemenangan, dengan memelihara iman. Haleluya. Saudara, luar biasa. Jadi yang kedua, tadi saya katakan bahwa hendaklah kita kuat di dalam Tuhan, ya. Karena perlu untuk kuat di dalam Tuhan. Karena di luar Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Yang ketiga, dikatakan masih dalam Efesus 6 ayat 10, di dalam kekuatan kuasanya. Saudara, kalau kita mau hidup berkemenangan, ya, kita harus hidup di dalam Tuhan dan dengan kekuatan kuasanya. Kuasa Tuhan ini berbicara tentang kuasa Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu sudah ada di dalam hidup kita pada waktu kita percaya kepada Yesus, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Pada waktu itu Roh Kudus masuk dalam hidup kita. Dia adalah Roh penolong. Dia yang akan memberikan kekuatan kepada kita. Oleh karena itu, izinkan Roh Kudus untuk menguasai dan bekerja melalui kehidupan kita, saudara. Ya, kuasa Roh Kudus itu sangat dahsyat. Ya, kata kuasa Roh Kudus itu berasal dari kata dunamos atau dunamis yang mempunyai pengertian dinamit. Saudara tahu dinamit itu adalah bahan peledak. Jadi seorang yang dikuasai oleh Roh Kudus itu adalah seorang yang tidak ada sesuatu pun yang dapat menghalangi dia. Karena ada kekuatan yang dahsyat yang bekerja di dalam kehidupannya. Yang kedua, dunamis atau dunamos ini berarti ability to perform miracle. Jadi orang yang membiarkan kuasa Roh Kudus bekerja dalam hidupnya itu akan bergerak dengan kuasa Allah, di mana apa yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin bagi dia. Karena ada kuasa Tuhan yang bekerja dan melakukan segala perkara-perkara yang ajaib, perkara yang mujizat itu bisa terjadi di dalam kehidupannya. Yang ketiga, orang yang membiarkan Roh Kudus bekerja dalam hidupnya itu mempunyai ability to do anything. Ya, kemampuan untuk melakukan apa saja. Jadi artinya tidak ada batasnya. Ya, bagi orang yang membiarkan Roh Kudus menguasai kehidupannya dan bekerja melalui hidupnya. Yang terakhir, kuasa Roh Kudus itu dari kata dunamos itu berarti power in action. Ya, artinya orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus,
dia akan bergerak. Ya, dia akan bergerak. Sama seperti para murid dalam Kisah Para Rasul, ketika Roh Kudus turun atas mereka di loteng di Yerusalem, ya, pada waktu itu mereka mulai melangkah bergerak keluar. Mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Mereka mulai bergerak tanpa takut lagi karena ada kuasa Roh Kudus. Ya, dan dengan kuasa itu mereka melakukan berbagai macam mujizat, Saudara. Perkara-perkara yang besar di dalam kehidupan mereka. Jadi memang gereja Tuhan harus bergerak keluar. Terus sampai kita bisa menggenapi apa yang menjadi rencana dan tujuan Allah di dalam hidup kita. Ya, bukan bergerak dengan kekuatan kita, tapi izinkan kuasa Roh Kudus itu yang bekerja dan menguasai kehidupan kita. Sehingga engkau akan melihat perkara-perkara yang mungkin engkau belum pernah lihat sebelumnya akan terjadi dalam hidupmu. Perkara-perkara yang besar yang Tuhan sudah sediakan buat kita untuk kita lakukan selama kita berada di dunia ini. Amin.